Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan bisa bertemu kembali di dalam belajar mengaji Iqra. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudaraku yang berkunjung di kami ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah dan berkah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu dalam lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk saja di sini pada halaman ke-5 di Iqra jilid 5. Di sini kita akan belajar dengan yang baru, yaitu kita berhenti pada huruf yang terakhir. Dan di sini ada tulisan bila waqaf atau berhenti, huruf terakhir dibaca sukun mati. Saya ulangi. Di sini ada tulisan bila waqaf atau berhenti, huruf terakhir maka dibaca sukun mati. Dan sebagai contoh di sini sebelum kita waqafkan, sebelum kita berhenti, maka huruf nun tetap dibaca Amina. Dan apabila kita berhenti, maka huruf yang terakhir yaitu huruf nun kita matikan. Sebagai contoh di sini Amin. Saya ulangi. Di sini apabila nanti kita berhenti pada huruf yang terakhir, maka huruf yang terakhir tersebut dibaca sukun mati. Sebagai contoh di sini Amin. Mari kita langsung masuk saja ke huruf-huruf hijaiyah, ke contoh-contohnya. Nanti metode pembelajaran kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Untuk merefresh kembali, kita uraikan dulu, baru nanti kita baca sebanyak 2 kali. Mari kita mulai saja.
nasta'in. Kita uraikan dulu. Huruf sin yang bersukun ini tidak boleh dipantulkan karena ini adalah bukan bacaan qalqalah. Ta'in. Huruf nun kita sukunkan karena kita berhenti di sini. Harus kita matikan. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Nasta'in. Kita ulangi sekali lagi. Nasta'in. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita mulai. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Muhtadin. Kita uraikan dulu. Huruf H tidak boleh dipantulkan karena ini bukan bacaan qalqalah. Tadin. Huruf nun kita sukunkan karena kita berhenti di sini, kita wakafkan di sini. Maka huruf yang terakhir yaitu huruf nun harus dibaca sukun mati. Maka huruf nun yang berfathah A ini menjadi huruf nun mati. Huruf nun sukun mati. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Muhtadin. Kita ulangi sekali lagi. Muhtadin. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Mari kita mulai. Ainal yaqin. Kita uraikan dulu. Huruf ini bacaan lain harus kita lemburkan. Huruf ain yang berfathah A bertemu dengan huruf ya sukun. Ainal. Dan di sini huruf alifnya kita anggap tidak ada. Ingat bacaan kita pelajar yang kemarin, apabila posisi huruf alif di tengah-tengah huruf hijaiyah, yang selanjutnya kita bertemu dengan huruf hijaiyah yang bersukun, maka huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf sebelumnya dibaca langsung masuk ke huruf sukun tersebut. Ainal yaqin. Kita karena berhenti di sini, maka huruf nun, huruf yang terakhir harus kita sukunkan. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Ainal yaqin. Kita ulangi sekali lagi. Ainal yaqin. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita baca dulu dengan pelan-pelan, tidak usah dikasih irama untuk mempermudah saudara-saudaraku dalam belajar membaca, memahami dulu. Mari kita mulai. Wa turi sinin. Kita uraikan dulu untuk merefresh kembali. Wa huruf to yang bertambah u ini karena bertemu dengan huruf waw sukun harus kita baca panjang dengan panjang 2 harokat.
risi. Huruf sin juga, karena huruf sin yang berkasroh i bertemu dengan huruf ya sukun harus kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Dan karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun, huruf yang terakhir kita baca dengan sukun mati. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. Wa turi sinin. Kita ulangi sekali lagi. Wa turi sinin. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Mari kita mulai. Yakdzibun. Kita uraikan dulu. Yak, harus di sini huruf kaf sukun ada aliran sedikit dan tidak boleh dipantulkan karena huruf kaf sukun bukan bacaan qalqalah. Zibun. Dan di sini karena kita belajar berhenti pada huruf yang terakhir, maka huruf yang terakhir tersebut dibaca dengan sukun mati. Maka huruf nun yang berfathah a ini karena kita berhenti di sini harus kita matikan, kita sukunkan. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Yakdzibun. Kita ulangi sekali lagi. Yakdzibun. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Mustahzi'un. Kita uraikan dulu. Huruf sin tidak boleh dipantulkan karena ini bukan bacaan qalqalah. Huruf ha juga karena bukan bacaan qalqalah, huruf ha yang bersukun ini maka tidak boleh dipantulkan. Zi'un. Huruf nun yang berfathah a ini karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun, huruf yang terakhir ini dibaca sukun mati. Mari kita baca dulu sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Mustahzi'un. Kita ulangi sekali lagi. Mustahzi'un. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita mulai. Mu'ribun. Kita uraikan dulu. Di sini huruf ain sukun harus ada aliran sedikit. Mu'ribun. Huruf nun yang berfathah a ini karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini di huruf nun, maka huruf nun harus kita sukunkan. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. Mu'ribun. Kita ulangi sekali lagi. Mu'ribun. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Mari kita mulai.
muslihun. Kita uraikan dulu. Huruf shad yang bersukun ini tidak boleh dipantulkan karena ini huruf shad, bukan bacaan qalqalah. Lihun, huruf nun yang berfathah ini, karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun harus kita baca sukun mati. Mari kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali saja. Mari kita mulai. Muslihun. Kita ulangi sekali lagi. Muslihun. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Mari kita mulai. Fil uqad. Kita uraikan dulu. Fil, huruf fa yang berkasroh ini bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat, dan selanjutnya ada huruf lam sukun, maka huruf alifnya kita anggap tidak ada, jadi huruf fa langsung masuk ke huruf lam sukun. Karena posisi huruf alif berada di tengah-tengah huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang bersukun, yaitu huruf lam, maka huruf sebelumnya dibaca langsung masuk ke huruf lam tersebut. Fil uqad. Fil uqad. Huruf dal yang berkasroh i ini, karena kita berhenti di sini di huruf terakhir, maka harus kita baca dengan sukun mati, yaitu huruf dal. Dan karena huruf dal termasuk bacaan qalqalah, maka harus kita pantulkan. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Fil uqad. Kita ulangi sekali lagi. Fil uqad. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Idza hasad. Kita uraikan dulu. Idza, huruf zal yang berfathah a bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat, maka huruf zal kita baca dengan panjang 2 harokat. Hasad, huruf dal yaitu huruf yang terakhir, karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf yang terakhir harus kita sukunkan. Dan karena huruf dal ini termasuk bacaan qalqalah, maka huruf dal harus kita pantulkan. Mari kita baca sebanyak 2 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Idza hasad. Kita ulangi sekali lagi. Idza hasad. Kita ulangi sekali lagi. Idza hasad. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca sebanyak 1 kali dulu. Mari kita mulai. Fi tadlil. Kita uraikan dulu. Fi, huruf fa yang berkasroh i, karena bertemu dengan huruf ya sukun, maka huruf fa kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Tab, huruf bod yang bersukun ini tidak boleh dipantulkan karena huruf bod bukan bacaan qalqalah. Lil,
huruf lam yang berkasroh tanwin ini karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf lam kita baca dengan sukun mati. Mari kita baca sebanyak 2 kali. Kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Fi tadlil. Kita ulangi sekali lagi. Fi tadlil. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Kita baca dengan pelan-pelan saja. Mari kita mulai. Ashabil fil. Kita uraikan dulu. Huruf sod tidak boleh kita pantulkan karena ini bukan bacaan qalqalah. Huruf H yang di atasnya ada huruf alif kecil yang berdiri tegak lurus, maka huruf H kita baca panjang dengan panjang 2 harokat. Bil, huruf ba yang berkasroh i ini. Selanjutnya ada huruf alif yang tidak berharokat, dan selanjutnya lagi ada huruf hijaiyah yang bersukun. Maka di sini huruf ba langsung masuk ke huruf lam, dan huruf alifnya kita anggap tidak ada. Fil, huruf lam, huruf yang terakhir, karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf lam, huruf yang terakhir dibaca dengan sukun mati. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Ashabil fil. Kita ulangi sekali lagi. Ashabil fil. Kita lanjutkan ke bawah. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali, baru nanti kita uraikan. Mari kita mulai. Yakhtalifun. Kita uraikan dulu. Huruf kho yang bersukun ini tidak boleh dipantulkan karena ini bukan bacaan qalqalah. Talifun. Huruf nun yang berfathah a ini karena kita berhenti di sini, kita wakaf di sini di huruf yang terakhir, maka huruf terakhir tersebut yaitu huruf nun dibaca dengan sukun mati. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Yakhtalifun. Kita ulangi sekali lagi. Yakhtalifun. Kita lanjutkan ke sebelahnya. Mari kita baca dulu sebanyak 1 kali. Mari kita baca dengan pelan-pelan saja. Minal mumtarin. Kita uraikan dulu. Minal, huruf nun yang berfathah a bertemu dengan huruf alif yang tidak berharokat, dan selanjutnya ada huruf hijaiyah yang bersukun, maka huruf alifnya kita anggap tidak ada. Huruf nun ini cara bacanya langsung masuk ke huruf lam. Minal mumtarin. Huruf nun yang berfathah a ini karena kita berhenti, kita wakaf di huruf yang terakhir yaitu huruf nun, maka huruf nun ini kita matikan karena ini berubah menjadi huruf sukun mati.
huruf nun yang terakhir ini berubah menjadi huruf sukun mati. Mari kita baca sebanyak 2 kali saja. Kita baca dengan pelan-pelan. Mari kita mulai. Minal mumtarin. Kita ulangi sekali lagi. Minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah berkunjung channel kami. Semoga channel kami ini dapat bermanfaat dan dapat membantu saudara-saudaraku dalam belajar mengaji, dan semoga saudara-saudaraku tetap istiqomah dan dimudahkan dalam belajar mengajinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.